Baik, mari kita mulai saja pembelajaran pada hari Rabu tanggal 6 September 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi siswa-siswiku kelas 3 yang Pagi Pak Ridwan. ya, selamat pagi. Semoga hari ini kita sehat semuanya ya. Ya. Ya, oke. Semoga hari ini sehat semuanya, tidak ada yang sakit ya, sehingga kita bisa lanjutkan pelajaran kita ya. Kita sudah sampai di subtema 4 ya, atau subtema yang terakhir di tema 3. Nah, besok hari Jumat kita rencanakan ulangan ya, mudah-mudahan hari ini bisa selesai subtema 4. Kemudian besok kita jumpa lagi di sekolah ya, di pembelajaran luring. Siswanya masih tetap sama, sesi 1 dan sesi 2 ya, masih sama seperti kemarin. Kemudian hari Jumatnya ya insya Allah kita akan evaluasi ya, akan mengadakan ulangan. Oke. Baik anak-anak, kita mulai saja ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang ini ya, perubahan wujud benda. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke subtema 4 tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Namun kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Ya, oke. Ini doanya dipimpin oleh Pandu, silahkan. Baik teman-teman, kita buka permainan hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Pak. Ya, baik. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, kita mendapatkan kemudahan dalam belajar pada pagi hari ini. Oke anak-anak, untuk pelajaran yang kemarin tentang perubahan wujud benda ya, kemudian sampai tentang membaca jarum jam dinding, kemudian tentang mengubah satuan kilogram menjadi gram dan sebaliknya mengubah satuan gram menjadi kilogram. Apakah masih ada yang belum dipahami? Tidak ya. Ya, kalian nanti bisa kerjakan latihan-latihannya yang ada di buku. Kemudian untuk pembahasannya saya sudah membuat video-video pembahasannya ya. Saya membahas buku itu ada di YouTube saya ya. Oke, untuk hari ini kita lanjutkan ke halaman 131, masuk ke subtema 4. Ya, yuk sekarang kita buka dulu semuanya. Oke. Sudah? Belum, Pak. Ya, disiapkan dulu bukunya. Sudah. Oke, sudah. Ya. Jadi Halaman berapa, Pak? halaman 131. Ya. Sudah, Pak. Sudah ya.
Sudah. 131. Nah, kita akan mempelajari bersama-sama keajaiban Halaman berapa, Pak? di sekitar. Halaman berapa tadi? 131. Ya, 131. halaman 131. Ya, jadi di alam itu banyak terjadi perubahan wujud benda, ya. Nah, ada kalanya sebuah benda itu dapat berubah wujud berulang-ulang kali, seperti pada peristiwa penguapan ya. Itu kalau kita merebus air, itu kan terjadi penguapan. Nah, penguapan itu bersifat sementara. Karena uap air yang naik itu kalau kena tutupnya, tutup pancinya, itu kan berubah menjadi cair lagi. Nah, jadi wujud cair menjadi uap air, wujud gas menjadi cair lagi, ya. Begitu juga kalau kita misalnya bikin kopi ya atau bikin teh, itu kan kalau masih panas, itu kan ada uap airnya. Nah, itu kalau kita tutup dengan pakai tutup cangkir itu ya, itu kalau kita buka beberapa lama kemudian kita buka tutupnya ada apanya? Ada airnya ya. Iya. Nah, itu asalnya dari uap air yang berubah lagi menjadi cair. Nah, itu banyak sekali perubahan wujud benda yang terjadi berulang-ulang kali. Terus contoh perubahan itu yang lain adalah terjadinya hujan. Ya. Nah, nanti di subtema 4 ini kita juga akan mempelajari tentang siklus hujan atau siklus air ya. Oke. Nah, sekarang pada pembelajaran 1 halaman 131. Nah, kita terlebih dahulu mengamati. Nah, di situ ada gambar apa, anak-anak? Gula merah. Gula merah. Sudah pernah makan gula merah belum? Belum, Pak. Pernah. Nah, gula merah itu kalau di tempatnya Pak Rifan itu kadang-kadang disebut gula Jawa. Apakah sama di tempat kalian juga gula Jawa? Aku juga, Pak. Aku. Gula Jawa ya. Kalau yang putih itu gula pasir ya. Kalau yang gula merah ini atau kadang-kadang disebut gula aren ya. Disebut gula Jawa atau gula Jawa. Nah, jadi benda apakah yang ditunjukkan pada gambar di samping? Gula Jawa. Gula Jawa. Terus terbuat dari apa? Gula merah. Terbuat dari gula. Bukan. Gula merah itu terbuat dari apa ya? Gula Apa ya? dari nira. Nira. Apa tuh niri, tahu? Ya, oke. Terus apakah terjadi perubahan wujud pada proses pembentukan benda tersebut? Terjadi, Pak. Ya, oke. Supaya lebih jelas bagaimana proses pembuatan gula aren, itu saya sudah menyiapkan sebuah video ya. Di sini juga ada sih di halaman berikutnya pembuatan gula merah. Ya, itu sudah ada. Tapi nanti kita akan ini, coba Pak, ini yang nomor ya, 103. ya, coba kita lihat videonya supaya lebih jelas ya. Oke. Kita video dulu apa baca dulu ini? Sembarang, Pak, sembarang. Ya, oke, kita baca dulu ya. Pembuatan gula merah. Ayo, siapa yang mau membacakan untuk teman-temannya? Aku, Pak, aku. Ya, oke, ini Mas Nizam ya. Ya, teman-teman yang lain sebentar. Teman-teman yang lain dimatikan dulu mic-nya. Kita dengarkan Mas Nizam untuk membacakan dengan keras ya. Pembuatan gula merah. Silakan.
Gula merah adalah pemanis yang banyak digunakan dalam makanan dan minuman tradisional Indonesia. Misalnya kelepon dan wedang jahe. Gula merah memiliki banyak manfaat karena vitamin dan berbagai mineral. Berdasarkan bahan pembuatannya, gula merah ada dua macam, yaitu gula Jawa dan gula aren. Gula Jawa terbuat dari nira pohon palem dan kelapa, sedangkan gula aren terbuat dari nira pohon aren. Nira merupakan sari tahu cairan manis yang keluar dari tandan bunga palem, kelapa atau aren. Ya. Nira diperoleh dari proses penyadapan. Ya, oke. Cara membuat Stop dulu. Ya, jadi kalau gula Jawa dan gula aren itu ternyata ada bedanya. Kalau gula aren itu diambil dari nira pohon aren. Ya, sedangkan yang gula Jawa itu dari pohon palem atau pohon kelapa. Nah, tadi ada yang tanya, nira itu apa nira? Nah, nira adalah sari atau cairan manis yang keluar dari tandan bunga palem, kelapa atau aren. Ambil cairannya gimana? Dengan cara disadap, penyadapan atau dalam bahasa Jawa itu mbadek. Nah, mbadek, tulisannya BADHEG, badek. Tapi bukan badek ya, tapi kalau badek itu kan bau yang busuk ya badek. Tapi itu mbadek, ya badek, bukan badek. adik dulu mah. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini ada yang sudah mengangkat tangan yang lain, ada Mas Adril, ada Pandu, ada Kirana. Oke, Kirana, gantian yang perempuan. Paragraf berikutnya, cara pembuatan gula merah. Silakan. Teman-teman yang lain dimatikan dulu mic-nya. Cara pembuatan gula merah masih sangat sederhana. Proses pembuatan baik gula Jawa maupun gula aren dapat dikatakan sama. Nira yang sudah disadap dari pohon palem, kelapa, atau aren disaring agar bersih. Kemudian dimasak dalam wajan besar dan api yang cukup besar. Setelah keluar gelembung dan meletup, cairan diaduk hingga benar-benar terletup. Cairan diaduk hingga benar-benar mengental. Kemudian cairan gula tersebut dituangkan ke dalam cetakan dan dibiarkan hingga dingin dan mengeras. Ya, terima kasih ya. Jadi cairan yang sudah diperoleh dari hasil penyadapan tadi ya, kemudian disaring agar bersih. Setelah itu dimasak ya, diletakkan dalam sebuah wajan besar ya, kemudian dibakar di atas tungku ya, dengan api yang cukup besar. Biasanya apinya pakai kayu ya, sebagai pakai kayu bakar ya. Nah, setelah itu keluar gelembung-gelembung, meletup-letup ya, sambil diaduk. Nah, diaduk supaya jadi kental. Nah, setelah itu proses yang terakhir dituangkan dalam cetakan. Cetakannya seperti apa? Nah, itu digambar 4.3 cetakannya. Ya, itu cetakannya. Nah, nanti yang berupa cairan panas itu ketika sudah dingin menjadi mengeras.
keras atau menjadi wujud benda padat. Nah, jadi perubahan wujud yang terjadi adalah proses Pembekuan. Ya. Oke, sekarang kita akan lihat bersama-sama bagaimana proses pembuatan gula aren atau gula aren tradisional. Ya. Oke. Ini saya akan share screen terlebih dahulu. Mic-nya dimatikan ya. Sudah terlihat belum? Sudah ya? Udah. Oke. Udah. Seiring perkembangan zaman, pembuatan gula aren secara tradisional mulai jarang dilakukan. Namun di desa Sidetapel, Banjar, Buleleng, Bali, pembuat gula aren secara tradisional masih dilakukan sebagian warga untuk tetap menjaga warisan nenek moyang. Yang mulai ditemukan di Negah Nanda, 65 tahun, warga desa Sidetapel, Banjar, Buleleng, masih setia menekuni pekerjaan memanjat pohon aren untuk mengambil air pohon aren atau air nira menjadi bahan baku pembuatan gula aren. Setiap pagi dan sore, Ganarda memukul batang pohon aren agar dapat menghasilkan air nira yang banyak dan manis. Sedikitnya 10 pohon aren dimiliki Ganarda. Dalam proses pembuatan gula aren, Ganarda dibantu sang istri Made Suci. Prosesnya pun sangat sederhana. Air nira dimasak kurang lebih 5 jam di atas wajan dengan menggunakan tungku kayu bakar sambil terus diaduk hingga mengental sempurna. Gula aren kemudian dicetak ke dalam karton kelapa. Ganarda merupakan generasi kedua yang masih melakoni pembuatan gula aren secara tradisional. Kegiatan ini sudah dilakukannya sejak berusia muda bersama istri dan anak-anaknya. Baginya, selain sebagai sumber penghasilan keluarga, membuat gula aren sekaligus untuk melestarikan warisan leluhur. Ini karena pekerjaan lain tidak bisa mengambil gitu. Coba kerja ini saja diambil kan, menjadi gula aren ini. Ganarda dan Made Suci menjual gula aren hanya kepada warga sekitar yang telah memesan sebelumnya atau ke pasar sekitar desa seharga Rp27.000 per kilogram. Tenaga dan bahan baku yang mulai berkurang mengakibatkan produksi gula aren tradisional di desa Sidetapel sangat terbatas. Gula aren tidak susah karena untuk gula aren yang ada di Sidetapel ini cuma di sini ada. Paling juga sudah ada. Dulu sih ada banyak, tapi karena mungkin perkembangan zaman ya, jadi yang bertahan cuma ini saja. Dari turun temurun di sini aja kita belinya. Gula aren asal desa Sidetapel, Banjar, Buleleng dikenal khas dengan rasanya yang gurih dan sangat renyah. Selain dipakai untuk membuat penganan, warga setempat juga menghidangkan gula aren sebagai campuran minum kopi. Ayu Ngurah Dewi, Kartika Widowati, Buleleng, Bali. Ya, itu tadi ya. Jadi pertama kali tadi Pak siapa tadi ya, itu memanjat pohon aren itu ya, kemudian menyadap nira ya. Ini ada video lagi yang lain, kita simak sebentar ya, kurang lebih 5 menit.
Ya, oke, anak-anak. Demikian tadi apa proses pembuatan gula aren atau gula merah. Ya. Apakah tadi cukup jelas terbaca? Cukup, Pak. Jelas Cukup. ya. Jelas. Jadi proses pembuatan gula aren atau gula merah itu sama. Suara apa ini? Ada 4 tahapannya atau 4 langkah. Oke, sekarang coba kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Tuh, pertanyaan yang pertama. Sebentar, Pak. Tunggu, Pak. Ya. Berdasarkan bacaan tadi dan berdasarkan pada video yang sudah kita lihat bersama-sama. Ya, untuk yang pertanyaan yang pertama, terbuat dari apakah gula merah itu? Halaman berapa, Pak? Oh, Halaman 133. Iya. Gula merah terbuat dari apa? Terbuat dari apakah gula merah? Nira pohon palem. Iya, nira pohon palem atau kelapa. Nah, kalau gula aren ya sebenarnya sama ya. Terbuat dari nira pohon aren. Oke? Udah, Pak. Tapi masih perlu dirapikan ya. Tulisan kalian kemarin saya lihat di buku kalian itu ya. Kemudian bedakan huruf kapital dengan huruf non kapital. Huruf besar dan kecilnya harus beda ya.
Oke, sekarang apakah kegunaan gula merah? Ya. Untuk campuran kopi. Oh, campuran pemanis. Adalah untuk campuran pemanis. Ya, untuk campuran kopi. Kemudian tadi di dalam video ada juga yang sebagai cemilan ya. Iya, Pak. Iya. Dimakan secara langsung kan tadi? Ya, bisa juga untuk camilan. Itu ya. Terus yang selanjutnya nomor 3. Bagaimana proses pembuatan gula merah? Gimana? Nira disadap, kemudian disaring agar bersih. Ya. Setelah itu, kemudian dimasak di dalam wajan besar ya. Aduk hingga terakhir kita apa? Cairan dituangkan dalam wadah atau cetakan. Ya. Disaring ya niranya. Kadang-kadang kan masih ada kayu yang ikut masuk ya ke dalam wadah nira itu ya. Karena tadi kan pakai golok ya, pakai golok supaya keluar niranya. Nah, kalau di gambar 4.2 itu ada disuling ya, dengan bambu itu dimasukkan atau dikumpulkan dalam botol ya, niranya. Oke, sekarang yang nomor 4. Apa pertanyaannya? Apakah terjadi perubahan wujud dalam pembuatan gula merah? Ya, terjadi perubahan wujud, yaitu apa perubahan wujud apa anak-anak? Pembekuan. Ya, perubahan wujud dari nira yang cair menjadi gula merah yang berwujud proses pembekuan ya. Tadi dimasaknya selama berapa jam tadi di dalam video? 5, Pak. Iya, sekitar 5 jam ya. Atau sampai mengental ya. Cairan itu sampai meletup-letup, keluar gelembung, meletup-letup sampai kental. Nah, baru kita tuang. Oke, selanjutnya nomor 5. Ya, nomor 5. Contoh lain perubahan wujud seperti proses pembuatan gula merah. Berarti proses apa tadi? Pembekuan. Ya. Contoh lain apa?
Pencairan, Pak. Enggak, contoh lain perubahan wujud seperti proses pembuatan gula merah. Ya, pembuatan yang di proses pembuatan agar itu kan sama ya kan, dari benda cair kemudian dituang di dalam cetakan, ditunggu hingga dingin dan mengeras. Oke? Ya. Oke, Pak. Sekarang coba ini kalian tuliskan proses tahapan pembuatan gula merah tadi dalam bagan yang ada di bawah itu. Aduh. Ya. Aduh. Ada empat tahapan tadi ya. Tuliskan dengan bahasamu sendiri yang sederhana ya, yang singkat saja. Yang ini. Kita... Bentar, Pak, aku mau ngambil pensilku jatuh. Iya. Bentar, aku mau ngambil pensilku jatuh. Oke, nah ditulis di sini. Ya, terlihat ya. Tidak begitu jelas ya karena warnanya sama-sama putih. Ya, ini proses yang pertama di sini. Ini proses yang pertama. Terus proses yang kedua di sini. Ya. Yang ketiga di sini. Proses ketiga. Ada 4 tahapan kan? Iya. Terus ini proses yang keempat. Ya. Bisa? Bisa. Oke, proses yang pertama apa yang dilakukan tadi? Oh, Menyerap menyadap nira dari Pohon palem. iya pohon palem atau pohon aren. Oke, terus dilanjutkan dulu, kalian tulis dulu ya. Nih. Setelah disadap apa yang dilakukan? Ya, ada 4 prosesnya. Dah. Ya, siapa yang sudah tadi? Ya. Mas Syarif. Ya. Oke, proses yang kedua dan seterusnya bisa dibacakan, Syarif? Bisa? Coba bacakan punyanya Syarif. Mikrofonnya dihidupkan dulu. Proses yang kedua apa? Ini proses yang kedua, proses yang ketiga dan keempat. Ini tahapan pembuatan gula merah tadi di halaman 133. Yo, siapa yang sudah selesai? Ini sudah Pak Rifan tuliskan langkah yang pertama, yaitu menyadap
cairan nira dari pohon palem atau pohon aren atau pohon kelapa tadi ya. Ya. Atau pohon kelapa ya. Nah, terus langkah yang kedua setelah terkumpul bagaimana? Masak, nggak mengental. Disaring sampai bersih. Ya, disaring. Itu proses yang kedua. Disaring dan dimasak. Ya, boleh dijadikan satu proses, boleh. Proses yang kedua disaring, kemudian dimasak di dalam sebuah wajan besar. Nah, gitu juga boleh. Ya. Nira disaring dan dimasak dalam sebuah wajan besar dengan api yang stabil tadi ya. Api stabil itu ya besarnya tetap ya, dari awal sampai akhir, tidak pertama apinya besar kemudian apinya mengecil karena bahan bakarnya kurang, kayu bakarnya kurang. Nah, tidak begitu ya. Ya kalau apinya sudah mulai mengecil ya tambah lagi kayu bakarnya. Tadi kan gitu di dalam video ya. Supaya apa? Panasnya stabil. Oke, proses yang kedua apa tadi anak-anak? Siapa yang mau membacakan hasil pekerjaannya yang sudah selesai? Tidak ada yang mengangkat tangan ini ya. Ya, Mas Adril, silahkan bacakan punyamu proses yang kedua apa? Disaring sampai bersih dan dimasak di wajan yang besar. Oke, itu proses yang kedua. Ya. Ya, sekarang proses yang ketiga bagaimana punyamu? Belum Pak, yang proses ketiga. Oh ya. Oke. Coba sekarang proses yang kedua Mas Syarif. Apa yang ada di proses kedua punyamu, pekerjaanmu? Silahkan bacakan. Disaring dan dimasak. Oh ya, disaring dan dimasak. Ya. Mas Nizam, punyamu bagaimana yang proses yang kedua? Punyaku disaring dan dimasak dengan api stabil. Oke. Ya. Cukup jelas ya untuk yang proses yang kedua ya. Oke, kita tuliskan aja di sini. Yang proses yang kedua, nira disaring dan dimasak ke dalam sebuah wajan besar dengan api yang stabil. Ini ya. Ya. Oke, ini proses yang kedua. Nira disaring dan kemudian dimasak ke dalam sebuah wajan besar dengan api yang stabil. Nah itu. Oke, boleh beda sedikit tidak apa-apa ya. Sekarang yang ketiga, apa tadi prosesnya? Jadi Syarif lagi ini mengangkat tangan. Yang lain ada enggak? Ya sudah selesai proses yang ketiga. Kaila udah belum? Belum. Oke, Renata sudah belum? Sudah, Pak. Oh ya, Inara, coba proses yang ketiga gimana punyamu? Dimasak di dalam wajan besar. Ya, dimasak dalam sebuah wajan besar ya, karena tadi sudah dituliskan di proses yang kedua. Proses selanjutnya apa Mbak setelah dimasak dalam wajan besar? Proses selanjutnya apa Inara? Setelah dimasak dalam wajan besar, ketika dimasak itu apa yang kita lakukan?
Diaduk. Iya. Cairan nira tadi ya kita aduk hingga mengental. Mengental itu apa? Menjadi kental. Nira itu kan cair sekali ya, seperti air putih biasa ya, seperti air kelapa biasa itu ya. Nah, tetapi setelah dimasak dalam api yang besar, yang stabil, nah itu lama-kelamaan sambil diaduk itu lama-kelamaan akan mengental. Nah, setelah itu apa? Ini proses yang terakhir, saya kira semuanya sudah tahu ya. Apa proses yang terakhir? Membeku, Pak. Dituang ke dalam cetakan dan dibekukan. Cetakan Iya. kemudian ditunggu-tunggu dan masukkan dalam. Ya, cairan tersebut kita tuangkan ke dalam cetakan. Ke dalam cetakan atau ke dalam wadah ya? Wadah. Dalam wadah. Nah, hingga kita tunggu hingga dingin ya. Dingin dan mengeras. Nah, ini. Oke, gini ya. Kita tunggu hingga dingin dan mengeras. Nah, setelah dingin menjadi keras, nah berarti sudah jadi ya gula merahnya atau gula arennya. Selesai semuanya? Selesai. Belum, Pak. Belum. Ya, ini cuma 4 kalimat aja ya. Ya, oke, silakan. Ada yang sudah selesai menulisnya? Ya. Sudah. Saya. Ya. Sambil diperbaiki ya tulisannya ya. Tidak usah terlalu tergesa-gesa. Yang penting rapi, jelas terbaca ya. Ini siapa nih yang jualan es nih? Ada yang jualan es. Ya. Sambil minum ya. Ini Naisila malah sambil makan ini. Sering lupa. Iya. Oke, sudah? Ya. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai, Pak. Ya, Selesai. oke. Bagi yang belum selesai, nanti bisa dilanjutkan sendiri ya. Kita lanjut dulu ke pelajaran berikutnya. Ya, dibuka lagi. Halaman berikutnya. Kita akan belajar bersama-sama ya. Nah, di situ ada sebuah cerita ya, ada sebuah cerita. Nah, jadi proses pembuatan gula merah itu memerlukan waktu yang tidak sebentar. Tadi paling tidak ada 5 jam tadi ya. Nah, diperlukan waktu berjam-jam untuk menghasilkan gula merah yang legit dan enak. Nah, tahukah kamu bahwa satuan jam itu dapat diubah dalam satuan menit? Nah, itu kita akan bersama-sama mempelajari contoh soal yang ada di halaman 134. Yo, sekarang siapa yang mau membacakan? Bacakan dengan keras. Mas Reski? Jarang mendengar suaranya Reski ini saya sekarang. Halo Reski? Masih di sini? Oh, ini mungkin terputus ya jaringannya ya.
Siapa yang mau membacakan contoh soal nomor 1? Pak Widodo. Ya, coba Mas Syarif. Ya, nomor 1 Mas. Pelajari contoh-contoh soal berikut ini. Nomor 1. Pak Widodo bekerja sebagai pembuat gula merah di Banyumas. Dalam proses pembuatan gula merah, Pak Widodo memasak nira aren selama 3 jam. Pak Widodo mengaduk-aduk cairan hingga mengental. Berapa menitkah waktu 3 jam itu? Jawab. 1 jam sama dengan 60 menit. 3 jam sama dengan 3 kali 60 menit. Sama dengan 180 menit. Ya, terima kasih Mas Syarif ya. Oke, mari kita pelajari bersama-sama ya. Di sini sudah terlihat di layar kalian? Sudah. Ya, kalau 1 jam itu sama dengan 60 menit, maka kalau 3 jam berarti 3 kali 60 ya. Sama dengan 180. Iya, 180 menit. Ya. Kalau tadi dalam video kok 5 jam, berarti 5 jam itu berapa menit? 5 kali 5 dikali 60. 60 menit. 5 kali 60. Ya, 5 kali 6 berapa? 5 kali 6. 30. Ya, 30 ya. Karena 60 berarti tambah 1 lagi nolnya. Itu nulisnya di mana, Pak? Di sebelah halaman 135, Pak. Oh iya, ini ada ya. Oke. Baik, ke contoh soal nomor 2 dulu deh. Contoh soal nomor 2 dulu. Oke, bacakan lagi. Ini Mas siapa nih? Pandu ya. Ya, silakan Pandu, bacakan untuk teman-teman. Yang nomor 3 saya, Pak. Setelah Ya, cairan ini Pandu dulu mengental, ya. Pak Widodo menuang cairan gula ke dalam cetakan-cetakan yang telah disiapkan sebelumnya. Pak Widodo kemudian merapikan cetakan-cetakan tersebut di suatu tempat sambil menunggu gula dingin dan mengeras. Lama kegiatan yang dilakukan Pak Widodo 120 menit. Berapa jamkah waktu 120 menit itu? Jawab. 1 jam sama dengan 60 menit. 120 menit sama dengan 60 menit ditambah 60 menit. Jadi 60 tambah 60 sama dengan 60 tambah 60 sama dengan 120. Tapi kan 120 menit itu kan dari 60 ditambah 60. Nah, padahal 60 menit itu artinya adalah 1 jam. Jadi 60 menit tambah 60 menit itu berarti 1 jam ditambah 1 jam. Karena kita sedang mencari jam ya, atau mengubah menit menjadi jam. 2 jam. Atau cara yang lain itu begini anak-anak. Ya. Cara yang lain begini. 120 menit ya sama dengan titik-titik jam. Caranya adalah kita bagi 60 ya. Sama dengan 120 bagi 60.
ya, sama dengan 2 jam. Ya, ini bisa, tapi ini juga lebih mudah yang ini ya. Seumpama untuk yang soal nomor 3 ya, coba ya, nomor 3. Tadi siapa, Mbak Inara? Nizam. Ya, coba. Oh, siapa Nizam? Ya, yang lain, yang belum. Yo, coba. Aku. Nizam lagi, ya boleh. Yang nomor 3. Untuk mengemas gula merah agar siap dijual dibutuhkan waktu 2 jam 15 menit. Berapa menit waktu 2 jam 15 menit itu? Jawab. 1 jam sama dengan 60 menit. 2 jam 15 menit sama dengan 2 kali 60 menit ditambah 15 menit sama dengan 120 menit atau sama dengan 120 menit. tambah 15 sama dengan 135. Oke. Ini ya. Ya. Oke. Ada yang masih bingung, belum jelas? Enggak. Jelas. Oke, kalau gitu coba ya. Coba kita bahas bersama di soal yang di halaman 135. Coba. Yuk, kita coba kerjakan bersama-sama yuk. 135. Siapa mau mencoba duluan? Yang A. Siapa mau mencoba duluan? Berapakah hasilnya? 2 jam sama dengan 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit. ya. 2 kali 60 menit. Berarti sama dengan berapa? 2 kali 6. 120 menit. Ya. 120 menit. Oke, ada kesulitan? Kok bisa 2 kali 60 Pak? Ya karena 1 jam itu 60, kalau 2 berarti 2 kali 60. Oke, sekarang 1 jam sama dengan, ini semuanya udah bisa ya kalau yang ini ya. 1 jam sama dengan 1 kali 60 sama dengan 60 menit. Oke. Sekarang yang nomor 3 coba. Kalau 4 jam berarti berapa kali berapa? Berapa? 4 kali 60. Iya, 4 kali 60. 4 kali 6 berapa anak-anak? 4. 4 kali 6? 240. Ya, 240. Ya. Itu berarti 240. Iya. Benar, 240 Menit. menit. 30 menit sama yang 1 kali 60 menit. Ya. Itu tambah 35 menit. Ada kesulitan tidak anak-anak mengikutinya, mengikuti penjelasannya? Tidak. Jangan-jangan kepontal-pontal. Enggak ya? Tidak. Ya, kalau yang A sepertinya masih mudah ya, tinggal kita lancarkan aja perkaliannya ya.
Yang nomor 4 berarti gimana? 3 jam. 3 kali 60 menit. nah, sama dengan berapa? 180 Menit. menit. Yang nomor 5 jam 5 jam 5 kali 60 menit sama dengan 30 menit. 300. 300. Oke, yang nomor 6 terakhir. Terakhir untuk bagian A ya. Berapa? 2 jam. 6 jam. 6 kali berapa? 6 kali 60 360. Iya. Menit. Oke, anak-anak, ini sudah jam 10. Pak, sudah selesai. Ya, anak-anak, ini sebenarnya cuman kelas 3A nih yang pembelajarannya cuma 1 jam. Kalau di ini ya, coba kita lihat jadwalnya ya. Anak-anak, ini sebenarnya di jadwalnya itu kan kita harusnya mulainya itu kan jam 8 ya, kemudian selesainya jam 10.40. Nah, tapi kita itu karena sudah kebiasaan mulainya jam 9 maka kita dari jam 8 ini kita nggak ada, kita mulainya jam 9. Nah, ini harusnya itu kan dari jam 8 sampai 10.40 itu kan 2 jam 40 menit. 2 jam 40 menit itu berarti 160 menit. Nah, ini kita mau oh ini ya, oke. Nah, ini kan sebenarnya selesainya kan jam 10.40. Itu pun kalau dimulai jam 8. Nah, tapi kita mulainya jam 9. Gimana anak-anak? Apa tetap selesai juga? PR aja kalau gitu atau gimana? Kita lanjut atau selesai nih? Kalau selesai PR aja Pak, PR aja. Selesai. Nah, kita sehari cuman Tidak ada PR. cuma 60 menit berarti ya, kita cuma 1 jam aja ya berarti. Lanjut Pak, lanjut. Nah, oke, kita selesaikan sampai C ya. Selesaikan sebentar sampai C ya. Iya Pak. Iya. Tapi yang A itu aku nggak ada nomor 6-nya Pak. Oh Aku iya, juga. itu saya bikin soal sendiri. Ya, itu bikin soal sendiri, nak. Iya, oke, kita lanjutkan sebentar ya. Ya, ini coba silakan dibuka lagi. Ya, sip. Habis ini kita selesaikan aja ya sampai yang C aja. Oke, yang B sekarang. Yo, siapa yang mau coba? Siapa yang mau coba? Yo, Adril, ya silakan Mas Adril. 1 jam 35 menit sama dengan 1 kali 60 menit. Ditambah 35 menit sama dengan 90 menit tambah 5 menit. Jadi hasilnya adalah 95 menit. Iya, benar sekali. 1 jam 35 menit. Ya, ini kita jabarkan ya.
Kalau 1 jam itu kan berarti 1 kali 60 ya. Itu 1 jamnya. Lah 35 menitnya ya kita tambahkan. Ya, tambah 35 menit. Nah, sekarang 1 kali 60 hasilnya ya 60 ya. Bilangan berapapun dikalikan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Ya. Nah, 60 ditambah 35 sama dengan 95. Iya, ini jawaban Mas Adril sudah tepat ya, benar. Sekarang yang nomor 2 coba. Tidak kelihatan ya, normal aja lah. Oke, yang nomor 2 siapa lagi? Ini yang perempuan tidak ada yang angkat tangan ini. Siapa yang mau coba? Yang perempuan. Siswa putri-putri ini yang cantik-cantik ini, coba ada lagi ya? Ya mau coba? Ini mudah sekali ya, mumpung masih mudah ini. Nomor 2. Inara. Habis ini Syarif ya, nomor 3 ya. Nomor 2 Inara silahkan. 2 jam 45 menit, ayo Inara. Yo, 2 jam. Syarif bisa dicoba. Ya nomor 2. Ya silakan. 2 jam itu berarti 2 jam 45 menit sama dengan 2 kali 60 menit ya. tambah 45 menit sama dengan 120 menit tambah 45 menit sama dengan 165 menit. Ya. 2 jam ya. 2 jam itu berarti 2 kali 60 menit ya. Yang 45-nya kita pindahkan ke sini ya kan. Nah setelah itu gimana nah? 2 kali 100 2 kali 60 itu berarti 120 menit ya. 8 jam. 2 kali 60 itu sama dengan 120 menit ya. Kita tambahkan dengan 45 menit ya. 120 tambah 45 itu sama dengan jawaban Syarif tadi 165 menit. Bener ya? 80 benar. 7 6 5 4 3 2. Oke. Berapa jam itu? 2 jam. Enggak tahu ya. 1 jam berapa menit? Nah, ini berarti 80 menit berarti 1 jam berapa? Ya. Jam. Yo. 1 jam 8 menit. Ya nomor 3. Ini masih mudah ini. Ini 80. 3 jam 5 menit ya. Kalau 1 jam itu 60 menit berarti 3 jam itu 3 kali ya 60 ini 80 berarti 3 kali 60 menit. iya, 60 menit 3 kali tambah 5 menit sama dengan 180 menit ditambah 5 menit sama dengan 185 menit.
Ya, 3 kali 60 berarti 180 menit. Ini masih ada sisa 5 menit, tambahkan lagi. Ya, 180 tambah 5 hasilnya adalah 185 menit. Ya, gitu ya anak-anak ya. Iya. Oke. Walah. Ya, ini ya. Kalau soal yang nomor 4 gimana? Kalau 3 jam 38 menit, ya gimana ini? Berarti karena 3 jam, berarti 3 kali 60. Nah, ditambah 38 menit. Ya, 3 kali 60 itu 180 menit. Tambahkan lagi dengan 38. Sama dengan 208. Ya, oke. Sampai di sini paham semuanya? Paham. Oke. Mudeng apa mubeng-mubeng? Mudeng, Pak. Iya. Pak. Iya, besok kalau pas ulangan bisa ya. Oke, Pak. Ya, oke. Sekarang yang C. Wes lek rampung kok ndak selak ngantuk ya. Sekarang yang C coba ubah satuan menit jadi satuan jam. C ya. Ubah satuan menit menjadi satuan jam. Kebalikannya ya. Oke, pokoknya 60 ya. Kalau lebih dari 60 kurangkan 60 lagi. Kalau lebih dari 60 kurangkan 60 lagi ya. Yang nomor 1, siapa mau coba 85 menit itu berapa jam? 1 jam. Ya Naila gimana? Oh, kok Naila? Naisila, wah aku diprotes meneh Naila. Naisila. 85 menit. Ya, itu berapa tambah berapa menit? 60 menit. Ditambah berapa? 85 kurangin 60 berapa, Nok? 25. Iya, 25 menit. Nah, sekarang karena 60 menit itu 1 jam, maka kita ubah 60 menitnya kita ubah jadi 1 jam. Iya. Sudah selesai belum? Ya. Iya, sudah, cuman begitu aja ya. Yang nomor 1, yang C nomor 1 cuman begitu aja ya. Lanjut, sekarang yang nomor 2, sopo sing meh njajah? Ya. Ya, coba. Boleh, silahkan. 120 menit itu 60 tambah berapa? 120 menit sama dengan 60 menit tambah 60 menit sama dengan 2 jam 0 menit. Ya, ini boleh ditulis seperti ini, 60 menit tambah 60 menit ya. Sama dengan 1 jam ditambah 1 jam. Ya, sama dengan 2 jam.
Itu ya. Nomor 3, ayo, lek rampung. Siapa mau coba? Yang belum terdengar suaranya hari ini siapa sih? Mas Rehan masih ada di sini? Halo Mas Rehan, Arfahanin. Mbak Renata bisa enggak? Mau coba enggak? Enggak apa iya tadi kok kurang jelas ya? Jawab enggak. Siap? Oke? Ya, coba nomor 3. 114 menit. 114 Sama dengan 60 menit ditambah 54 menit. Sama ya, pintar. Terus 54 menit. iya. Selesai? Apakah sudah selesai? Sudah? Iya, sudah gitu aja. Mau gimana lagi ya? Nah, 1 jam 54 menit. Ya, oke. Ini, ini Kaila mengangkat tangan, Mbak Syah Kaila. Oke. Kepencet, Pak. Oh ya. Coba nomor 4, Mbak, bisa? ...335 menit. Nah, ini pokoknya gini aja ya. Ini kita buat tabel atau buat catatan ya. Pokoknya ini ya, kelipatan 60 ya, 1 jam 10 menit. Nah, kalau 2 jam berarti 120 menit. 3 jam berarti 120 tambah 60 berapa? 180 menit. 4 jam berarti 240 menit. 5 jam berarti 300 menit. 6 jam berarti 360 menit dan seterusnya. Nah, ini ya kita ingat. Nah, sekarang coba kita kerjakan yang nomor 4. Yo, bisa ya? 335 itu berarti berapa? Tambah berapa menit? Apakah 335 itu sudah ada 6 jam? Belum ya? Belum. Nah, belum ada 6 jam. Apakah sudah ada 5 jam? Ya, belum. Sudah. 335 Ya. sama 300 sama 335 lebih besar mana? 335. Iya, berarti 335 itu 300 ditambah berapa? 35. Iya. Ini dong. Nah, 300 menit itu berapa jam? Lihat di tabelnya. 5 jam. Iya. 5 jam 35 menit. Iya, 5 jam 35 menit. Ini kalian hafalkan. Ya. Dihafalkan ini. Allah Akbar. Sekarang yang nomor 5. Kalau 400 400
400 menit sama dengan 360 menit. Tambah 40 menit sama dengan 6 jam 40 menit. Iya. Ini ya sudah ada 360 menit ditambah 40. Ya. 160 menit itu berapa jam? Iya, 6 jam. 40 menit. Nah, sisanya 40 kita tuliskan. Ya. Ya, ada yang masih bingung? Tidak. Soal A, B, dan C, yang paling sulit yang mana? Yang C mesti. Tidak, semuanya mudah. Semuanya mudah. Ya. Oke. Saya sudah. Sudah selesai? Ya. Ya. Yang sudah kasih PR ya? Iya. Ya, Pak. Oke, PR ya. Biar belajar di rumah. Ini ya. Aku belum selesai, Pak. Ya. Ya, ini ya. Halaman 146. Ya, oke. Adanya ayo berlatih. Salah. 146. Ya, itu aku salah halaman. Bisa? Ya. Menit. 5 menit. Ini dalam satuan menit. Sudah, Pak. Oke, sudah selesai semuanya. Nomor 1 sampai 5 sudah ditulis. Sudah. C1 sampai 5. Oke. Kalau sudah berarti pembelajaran kita pada pagi hari ini berarti sudah selesai. Ya. Ya. Oke, jangan lupa PR-nya dikerjakan. Oh, jangan Ya, Pak. ya.
Kalau capek ya istirahat dulu, mengerjakannya nanti atau nanti kalau belajar ya. Oke. Terus jaga kesehatan, jangan lupa besok pagi kita ketemu lagi di sekolah. Ya. Iya. Baik. Nah, silakan kalau sudah. Sekarang ini saya tutup ya share screen-nya ya. Udah ditulis semuanya kan? Ya. Sudah, Pak. Tutup. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelum kita akhiri, ada yang mau tanya lagi enggak? Ada. Rano mesti Ya, Pak. ya. Sudah jelas semuanya? Sudah. Ya, oke. Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sudah jelas semuanya, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Tadi dipimpin siapa tadi pagi? Saya. Aku aja, Pak, sekarang. Ya, boleh gantian ya. Ya. Coba silakan Mas, siapa ini? Mas Nizam, coba pimpin teman-temannya berdoa. Doa dimulai dalam agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Nizam, terima kasih anak-anak semuanya kelas 3A. Hari ini meskipun cuma sebentar, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan kalian semuanya, kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Yang berguna bagi kehidupan kita. Baik, sampai jumpa besok. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, terima kasih. Sampai jumpa ya. Dadah.